Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzilan liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina farajan wa makhrajan warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa tabaqu syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Wa qala aidan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sadaqallahu al-azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan. Dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak sedikit banyak orang yang kesempatannya banyak tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk tetap melaksanakan aktivitas kita sebagai manusia dan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada dua generasi. Generasi yang pertama adalah generasi yang dipercundani. Yang kedua adalah generasi yang akan menyelamatkan generasi yang dimaksud. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Maryam surah 19 ayat 59. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang setelah Muhammad sebuah generasi yang dipecundang, sebuah generasi yang kurang beruntung. Kemudian Allah memberikan dua indikasi kepada generasi yang dimaksud. Pertama adalah adaa'us shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dinamakan dengan adaa'us shalah adalah tarkus sholat. Orang di dalam hidupnya, seorang muslim di dalam hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat, padahal sholat itu adalah merupakan sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan generasi yang dipecundangi di dalam ayat ini adalah wattaba'u syahawat, adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa untuk apa? Hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan. Tentunya kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, ini ada hubungannya dengan masalah bagaimana komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah dialog yang sangat luar biasa
yang menentukan apakah di dalam perjalanan hidupnya seorang muslim itu tetap konsisten dengan keislamannya atau tidak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kata Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian jiwa seluruh manusia menjawab, qalu bala syahidna, betul kau adalah Tuhan kami. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu salah satu yang ada di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia. Kemudian di dalam diri manusia di samping hawa nafsu ada syahwat, ada nafas. Syahwat, nafas, hawa nafsu itulah yang akan memperebutkan qalbu. Ketika qalbu dikondisikan oleh jiwa yang mutmainnah, maka dia dalam keadaan selamat. Tetapi qalbu manusia, qalbu dalam pengertian secara ma'nawiyah, bukan secara lahiriah, dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, maka inilah yang dimaksud dengan sebuah generasi yang dicundani. Hidup mereka dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, artinya qalbu mereka tidak aman. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah generasi yang hawa muttaba, yang mengikuti hawa nafsu, adalah generasi yang akan diselamatkan, yang harus diselamatkan. Generasi ini adalah sholat wa tabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak nanti di akhirat, orang yang memiliki indikasi seperti ini akan ditempatkan di tempat yang bernama ghayya. Ghayya adalah satu tempat yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat menyakitkan di dalam neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu gambaran, satu kondisi sebuah generasi setelah generasi Rasulullah Muhammad SAW. Artinya saat ini adalah bagian dari generasi, bagian dari sebuah generasi setelah generasi Rasulullah, setelah generasi para sahabatiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saat ini adalah generasi, mungkin kedepannya adalah sebuah generasi setelah generasi Rasulullah SAW. Karena generasi Rasulullah adalah generasi yang khairul ummah. Mereka adalah generasi sebaik-baik umat. Jilun adim, generasi yang sangat besar. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun, adalah orang-orang terdahulu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu generasi yang harus diselamatkan. Apakah Allah akan membiarkan generasi yang dimaksud ini? Sebuah generasi yang adza'us shalah, sebuah generasi yang wattaba'us syahawat. Banyak manusia yang hidup tapi hidup mereka dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, sementara jiwa mereka itu adalah jiwa-jiwa yang imarah, jiwa-jiwa yang rakus, jiwa-jiwa yang kal'an'am balhun adol, jiwa-jiwa yang seperti binatang, bahkan lebih dari binatang, jiwa-jiwa yang kal hijar atau asyadul qaswah, jiwa-jiwa yang seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Banyak sekali di dalam Al-Quran perumpamaan kepada manusia. Bukan diumpamakan raga manusia seperti binatang, tetapi lebih kepada nafas, kepada jiwa. Jiwa-jiwa yang lawaman, jiwa-jiwa yang imarah, jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu generasi dan ini adalah realita. Wakil ummah saat ini, betapa banyak manusia yang tidak memperhatikan bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban, bahwa sholat itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Lantas apakah Allah akan membiarkan? Tidak. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 54 kita bisa melihat sebuah generasi yang dipersiapkan, yang akan menyelamatkan generasi yang dimaksud tadi. Sebuah generasi yang akan menyelamatkan generasi yang dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 59. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Surah Al-Maidah ayat 54. Setiap ayat yang diawali dengan amanu maknanya adalah nidaul uluhiyah, panggilan yang bersifat ketuhanan. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ada masalah yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Setiap ayat yang diawali dengan amanu, jawab kita adalah labbaik wa sa'daik.
baik, siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Lantas ada apakah di dalam ayat ini? Adalah sebuah generasi yang dipersiapkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, labbaik, labbaik. Kita siap untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Mayyartadda minkum an dini. Barang siapa yang keluar dari Islam secara status maupun secara nilai. Artinya secara nilai ini tidak lagi menjalankan syariat-syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Secara nilai-nilai Islam tidak diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang dimaksud dengan mayyartadda minkum, pertama adalah keluar dari Islam secara status, artinya pindah agama. Yang kedua adalah secara nilai-nilai agama, doktrin-doktrin agama tidak diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam kondisi seperti ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud dengan biqaumin adalah asyabab, adalah generasi muda, para pemuda. Sepertiga Al-Quran adalah sejarah. Di dalam sejarah kita menemukan bagaimana sejarah pemuda. Sejarah Amr bin Yasir, bagaimana pemuda Ali bin Abi Thalib, bagaimana pemuda Ashabul Kahfi, bagaimana pemuda Ibrahim alaihissalam yang memporak-porandakan berhala-berhala sesembahan Raja Namrud ketika itu. Bagaimana pemuda Abdullah bin Mas'ud, bagaimana pemuda-pemuda yang lainnya. Sangat luar biasa yang dimaksud dengan biqaumin. Oleh karena itu, dalam memperingati Sumpah Pemuda, ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pemuda saat ini. Buka kembali lembaran-lembaran Al-Quran. Di dalam lembaran Al-Quran kita akan menemukan pemuda yang hebat, pemuda yang luar biasa, pemuda Yusuf alaihissalam. Di tengah-tengah bergelimangan harta di istana, dia difitnah kemudian dipenjara, lantas dia dikeluarkan. Apa yang dimiliki oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf? Dua yang Allah berikan kepada pemuda Yusuf, al-hafidh, al-alim. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari gangguan seorang wanita. Dan yang kedua, al-alim, dia cerdas. Maka dengan kecerdasannya dia dikeluarkan dari penjara dan akhirnya dia menjadi seorang raja. Maka di dalam tataran Nabi, ada Nabi Raja, ada Nabi Hamba. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam ayat ini fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah memberikan beberapa indikasi. Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi ini mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mereka saling mencintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim. Walaupun berbeda mazhab, walaupun berbeda pandangan dan lain sebagainya, tetapi mereka mampu menerjemahkan adillatin 'alal mu'minin. Yang ketiga, indikasi yang dimaksud dengan generasi yang dipersiapkan oleh Allah adalah a'izzatin 'alal kafirin, memiliki prinsip terhadap ideologi kekafiran. Ideologi kekafiran harus dimiliki oleh orang-orang yang akan menyelamatkan generasi yang dipecundang. Kemudian selanjutnya adalah yujahiduna fi sabilillah, yasra sadrahu lil jihad. Hati mereka terbuka untuk berjihad di jalan Allah, mensyiarkan Allah, yasra, mensyiarkan agama Allah, yasra sadrahu lil masjid. Hati mereka terbuka untuk masjid. Yasra sadrahu lil Quran, hati mereka terbuka untuk Al-Quran. Yasra sadrahu lis shalah, hati mereka terbuka untuk sholat. Dan yang terakhir indikasi yang Allah berikan kepada generasi ini adalah wala yakhafuna lawmata laim. Ciri khasnya adalah ketika mereka dicemooh, ketika mereka dihina, wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak takut terhadap semuanya itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mudah-mudahan dari rahim istri kita, dari masyarakat kita, dari rumah kita akan lahir sebuah generasi yang akan menyelamatkan generasi yang lain. Kita persiapkan adalah generasi yang terbaik, jilul adil, generasi yang akan melanjutkan estafeta dakwah Islam 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim.